Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong, Bapak Dr. Haji Erwan Mardani, MAP, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan juga Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam beserta dosen-dosen Manajemen Pendidikan Islam, yang sama-sama kita hormati Kaprodi Pendidikan Agama Islam beserta dosen-dosen dari Prodi PAI, para panitia pelaksana, dan para peserta sekalian yang bergabung dalam webinar hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada moderator Sekretaris Prodi MPI, Ibu Sri, yang sudah kiranya mempersilahkan kepada saya untuk bisa menyampaikan materi pada hari ini. Tadinya saya kira ini masuk tanya jawab dulu, tapi langsung diminta saya untuk ngisi materi. Karena itu saya mohon maaf kepada narasumber yang pertama, Pak Haji Muhammad. Ini teman ya, tapi sekaligus bapak, sekaligus sahabat yang biasa menasehati kami ya, karena kami ketika pasca sarjana tak umbai lawan sidin nih, sama dengan Kaprodi juga ya. Jadi mohon maaf Pak Muhammad, mungkin agak menunggu dulu. Tentunya apa yang saya sampaikan sudah barang tentu dikuasai oleh Pak Haji Muhammad ya. Jadi pada dasarnya beliau nggak perlu lagi lah mendengarkan apa-apa yang saya sampaikan, karena saya pun sebenarnya belajar dari beliau gitu ya. Tapi karena formatnya seperti ini Pak Haji Muhammad, jadi mau tidak mau lah mendengarkan bahasan dari anak pian ini. Ya, setelah tadi dibahas tentang definisi-definisi, ya, terus masuk kepada biografi dan perjalanan hidup Rasulullah, ya, terkait dengan kepemimpinan beliau, terutama kepemimpinan kepada diri sendiri oleh beliau. Sekarang saya mencoba untuk masuk kepada hal yang berbeda, yaitu masuk kepada dimensi-dimensi kepemimpinan transformasional, dan juga kita komparasikan dengan kondisi-kondisi di zaman Rasulullah dulu ya, bagaimana Rasulullah mempraktekkan ini, dan kita sama-sama melihat atau memandang ini dari konteks kekinian dan konteks masa depan, apakah ini relevan untuk dijadikan salah satu atau mungkin nanti ya di zaman yang terus berkembang menjadi satu-satunya alternatif untuk keberhasilan dalam menjalankan proses kepemimpinan. Baik, untuk menghemat waktu saya langsung masuk kepada bahasan kita hari ini. Saya mau mulai dari firman Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Selanjutnya masuk kepada firman Allah yang kedua. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dua firman ini yang akan jadi pijakan kita, yang akan membungkus bahasan-bahasan kita nantinya, sehingga bahasan-bahasan kita tidak akan keluar dari
dua bahasan terkait dengan firman ini. Saya mau mulai pengantar dari ini ya. Dewasa ini, perkembangan sosial kemasyarakatan yang begitu pesat telah mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma manusia dalam berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali kepemimpinan. Jadi paradigma manusia yang sangat-sangat mengalami pergeseran ya, perkembangan zaman dari zaman ke zaman, dan kita masuk di zaman ini sangat-sangat luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa, terutama terkait dengan hal perubahan-perubahan zaman tersebut. Dalam hal ini kepemimpinan tidak hanya bisa tok atau stagnan di gaya-gaya kepemimpinan yang sudah ada ya, tapi harus juga bisa berinovasi sehingga gaya kepemimpinan tersebut lebih bisa diterima dalam proses kepemimpinan saat ini ya, dan juga dalam hal pergeseran paradigma tersebut dan juga perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang akan datang, yang itu merupakan suatu keniscayaan bahwa perubahan akan terus terjadi dan itu merupakan suatu keniscayaan. Nah, timbul satu gaya ya, yang menarik dan ini dipandang sebagai gaya yang cocok untuk diterapkan di masa kini dan juga masa yang akan datang, yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Dengan kepemimpinan transformasional ini ya, segala macam perubahan, segala macam pergolakan, segala macam ketidakpastian yang dihadapi di zaman ini maupun di zaman yang akan datang, insya Allah akan bisa teratasi ya, dengan menerapkan kepemimpinan transformasional ini. Karena kepemimpinan transformasional ini pun terus berkembang dari masa ke masa, yang mana kepemimpinan transformasional harus dimulai dari pemimpin itu sendiri, dimulai dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Saya nggak masuk lagi ke definisi ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haji Muhammad mengenai definisi dari kepemimpinan transformasional tersebut gitu. Di era saat ini ya, banyak kepemimpinan yang sudah mulai ditinggalkan, banyak gaya-gaya kepemimpinan yang sudah mulai ditinggalkan karena dianggap sebagai gaya yang usang ya. Dan juga tidak ada gaya kepemimpinan di saat ini yang bisa diambil atau diterapkan secara keseluruhan hanya satu gaya. Saya contohkan ya, gaya otoriter misalnya. Tidak bisa secara keseluruhan gaya otoriter ini diterapkan di dalam proses-proses kepemimpinan. Begitu juga dengan demokratis. Ini juga tidak akan bisa kita terapkan secara keseluruhan ya, secara keseluruhan dalam proses kepemimpinan. Nah, karena itu zaman terus berkembang, jenis-jenis ini tadi ya, itu berkolaborasi. Hal-hal positif yang ada di tipe-tipe kepemimpinan itu berkolaborasi menjadi satu ya, dan ini dikombinasikan dalam satu gaya kepemimpinan yang kita sebut dengan kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional atau pemimpin yang transformatif memiliki wawasan jauh ke depan dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi bukan hanya di saat ini saja, tapi juga di masa yang akan datang. Jadi seorang pemimpin tidak hanya berpikir untuk saat ini, tapi dia bisa berpikir untuk 10-20 tahun ke depan. Dia bisa berpikir 50-100 tahun ke depan bagaimana organisasi, bagaimana lembaga, bagaimana misalnya dia sebagai kepala sekolah dia dilanjutkan gitu ya. Bagaimana sekolah dia bisa berlangsung, bisa berlanjut. Tidak hanya berpikir untuk di masa kepemimpinannya saja ya.
ini sudah mulai ditinggalkan saat ini karena para pemimpin kadang berpikir di masa dia memimpin saja. Misal ya, seorang pemimpin memimpin suatu daerah di masa 5 tahun periodisasinya. Sebagian besar berpikir untuk bagaimana bisa memimpin selama 5 tahun. Apa yang dilakukan, strategi-strategi apa yang dilakukan, dan mungkin ya dalam tanda kutip apa yang didapatkan selama 5 tahun tersebut ya. Baik oleh masyarakat termasuk juga mohon maaf oleh dirinya gitu ya. Dia berpikir selama 5 tahun itu. Tidak banyak lagi kita temui para pemimpin yang berpikir jauh ke depan. Nah, karena itu kepemimpinan transformasional, seorang pemimpin yang transformatif tidak berpikir untuk di masa kini saja, tapi harus juga berpikir bagaimana di masa yang akan datang. Pemimpin transformasional merupakan agen perubahan dan bertindak sebagai katalisator. Artinya, dia yang berperan mengubah sistem yang ada di organisasi, yang ada di lembaga yang dipimpinnya untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik. Berarti ya, kepemimpinan yang laissez-faire, yang lebih menitik beratkan kepada bawahan atau pengikut untuk banyak bergerak daripada pemimpinnya, ini juga sudah mulai ditinggalkan gitu ya. Di masa kini dan juga masa yang akan datang. Pemimpin transformasional juga berusaha memberikan reaksi yang menimbulkan semangat dan daya kerja cepat, semaksimal mungkin, selalu tampil sebagai pelopor serta pembawa perubahan. Dia harus bisa tampil sebagai seorang motivator, sekaligus sebagai seorang inspirator. Apa bedanya motivator saja dan motivator serta inovator, inspirator? Kalau motivator ya, dia hebat dalam memotivasi orang lain. Terutama dengan perkataannya, apa-apa yang dikatakannya. Tapi kalau motivator disertai inspirator, dia memotivasi orang lain yang dimulai dari kemampuannya memotivasi dirinya sendiri. Sehingga dirinya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, pemimpin transformasional tidak cukup hanya bisa memotivasi, tapi harus bisa juga memberikan inspirasi. Dan ini sangat-sangat cocok di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Di tengah kondisi masyarakat yang acuh ya, yang cuek dan tidak mau tahu lah dengan keadaan sekitar ya. Tidak mau tahu juga dengan bagaimana kemajuan organisasi atau lembaganya, tidak mau juga berpikir untuk kemajuan negaranya misalnya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Sehingga seorang pemimpin yang transformatif harus bisa berperan dalam hal ini ya, untuk bisa memotivasi dan sekaligus sebagai pelopor inspirasi di dalam dirinya. Sekarang ya anak-anak itu kalau disuruh itu nama nyuruh kada manggawi, inya kada manggawi. Pian menyuruh ulun, pian aja kada manggawi jarnya itu kan. Ya. Sekarang, mohon maaf ya, para pemangku kebijakan di sana sini masang spanduk ya, di sana sini memerintahkan masyarakat untuk bisa mencintai negaranya. Padahal di spanduk itu ada tulisan-tulisan bahasa Inggris yang mana itu meninggalkan jati diri bangsa Indonesia yang mencintai, yang bangga akan bahasa persatuannya. Yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan bahasa persatuan kita, bahasa yang harus kita cintai, bahasa yang harus kita banggakan. Makanya saya sering bilang ya, kalau kita tuh bangga, kalau kita tuh cinta, mesti bangga. Nih pian-pian nih, cinta pada seseorang, mesti bangga. Senang dan rasa bahagia bila bersama orang itu. Itu kan. Amunnya berisi pasangan, tapi supan membawa ke pengantinan, ini kada cinta ngarannya. Iya. Berarti dia tidak bangga kepada orang yang dicintainya. Nah, sama dengannya kecintaannya tanda tanya besar. Ujur kada kahnya tuh cinta lawan pasangannya. Nah, begitu juga kepada negara, kepada daerah, kepada lingkungan. Kalau kita ngakunya cinta, harusnya kita bangga. Satu contoh kecil tadi yang saya sebutkan, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Makanya setiap jalan, setiap gedung, setiap
program-program kegiatan, taman terbuka, ya, ruang-ruang terbuka dan lain sebagainya harusnya bangga dengan menggunakan bahasa Indonesia. Salah satu contoh ya MRT di Jakarta ya, asalnya itu dulunya bahasa Inggris ya. Apa? Mas Rapid apa? Transit ya apa? Ya gitulah. Soalnya nggak ada yang bantu saya yang di sini nih. Nah sekarang kan jadi MRT itu jadi mode raya terpadu. Ditransformasikan yang tadinya bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Nah kita juga harus mulai kembali ke bahasa Indonesia yang mana ini merupakan kesepakatan konsensus pemuda di 1928 bahwa Indonesia harus menggunakan bahasa persatuan dan bahasa persatuan itu adalah bahasa Indonesia. Ya, jadi nggak ada lagi yang lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa kita sendiri gitu ya. Nah, penting menggunakan mempelajari bahasa asing itu penting ya. Bahasa Inggris penting, bahasa Arab penting, bahasa Mandarin penting ya. Bahasa Korea penting juga ya bagi penikmat drama-drama Korea gitu ya. Ya. Tapi ya, mempelajari memang penting. Harus ya, tapi harus memprioritaskan bahasa kita sendiri yaitu bahasa Indonesia. Anda lihat orang-orang Cina ya, pemimpin-pemimpin Cina, dia pidato di tengah forum-forum dunia gitu ya. Dia bahasa Cina. Pemimpin-pemimpin Arab, dia pidato di tengah forum-forum dunia, terdiri dari berbagai macam negara yang hadir, dia bahasa Arab. Orang-orang Barat, orang-orang Inggris, orang-orang Amerika, ya dia pakai bahasa persatuannya dia ya, bahasa Inggris ya. Lah kenapa orang Indonesia itu kalau pidato di tengah forum internasional harus bahasa Inggris gitu kan? Harusnya juga dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita bangga dengan bahasa Indonesia. Anda kalau jalan-jalan ke Arab ya, oh bukan jalan-jalan ya, ibadah ya. Umrah ya. Banyak orang Arab tuh yang bisa bahasa Indonesia. Ya. Banyak orang Arab itu yang bisa, pedagang-pedagang Arab itu rata-rata bisa bahasa Indonesia. Ya, takuni jangan suah umrah, takuni jangan suah haji ya. Dia bahasa Indonesia. Dia saja bangga dengan bahasa kita Indonesia lah. Kenapa kita nggak bangga dengan bahasa sendiri ya? Nah, kembali ke sini ya bahwa kepemimpinan transformasional harus menjamin bahwa dirinya bisa memotivasi ya, bisa menjadi inspirasi dalam segala hal sehingga apa yang dikatakannya akan dituruti oleh orang lain. Apa yang diinstruksikannya akan dituruti oleh orang lain. Kenapa? Karena dia sudah menjalankannya, karena dia sudah menerapkannya. Itu. Orang yang menerapkan lebih dulu akan lebih mudah membuat orang lain menerapkan apa yang diterapkannya. Oke, kita lanjutkan. Model kepemimpinan transformasional ini pertama kali dicetuskan oleh G.M. Burns pada tahun 1978 sebagai pendekatan kepemimpinan dengan mencapai tujuan. Dia berpendapat bahwa kepemimpinan transformasional berperan dalam mengubah status quo, status tetap ya atau status kedisinian ya di sini aja gitu ya, kayak program TV ya. Dengan membongkar semua masalah yang ada pada sistem dan menunjukkannya kepada para anggota atau pengikut atau staf ya. Kemudian memunculkan sebuah visi baru tentang bagaimana organisasi ini seharusnya di masa yang akan datang. Ini kepemimpinan transformatif yang dimaksudkan oleh pencetusnya di 1978 ya, G.M. Burns. Bahwa dia maksudkan ini gaya kepemimpinan transformasional ini ya bahasanya itu menghancurkan gaya-gaya yang ada ya dalam artian positif ya dan menggantinya dengan inovasi-inovasi dengan hal-hal baru, dengan strategi-strategi baru, dengan gaya-gaya baru juga dalam rangka pencapaian tujuan sebuah lembaga ya atau apa yang dipimpinnya. Nah, sekarang kita masuk ke sini bahwa transformasional ini memiliki kesamaan makna ya dengan hijrah. Kalau kita di dalam Islam ya, kita kenal dengan istilah hijrah. Makanya saya bilang biasanya ya, jangan main-main dengan istilah hijrah gitu ya.
Seakan-akan hijrah itu mudah dikatakan, tapi perbuatan tidak mencerminkan itu ya. Banyak orang yang sudah berhijrah katanya ya, misal dengan penampilan hijrah, tapi dari dalam dirinya masih ada kesombongan. Dia merasa bahwa dia lebih alim daripada orang lain. Dia merasa bahwa pakaiannya lebih syariah daripada orang lain ya. Dia merasa lebih daripada orang lain. Nah, ini sama dengan ada kesombongan di dalam diri. Bagaimana bisa dikatakan itu sebuah perjalanan hijrah? Sedangkan itu tidak tinggalkan. Kata Profesor Mujibur Rahman ya, Rektor UIN, kalau kita tuh merasa lebih baik dari Fir'aun saja ya, itu sudah sombong. Iya. Ini kata Prof Mujib ya. Beliau bilang kalau kita tuh merasa lebih baik dari Fir'aun saja, kita sudah sombong. Apalagi kita merasa lebih baik daripada orang yang baik. Itu. Nah, ini problematika kita di zaman sekarang ini ya. Jangan mudahlah menggunakan istilah hijrah tapi belum bisa memulai dari diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Hijrah menurut bahasa artinya meninggalkan, pergi dari bumi, ini secara bahasa ya. Berpindah dari sesuatu dan berpisah darinya dengan jasmani atau ucapan atau hati. Secara maknawi, hijrah berarti berpindahnya seseorang mukmin dari apa yang dilarang Allah kepada apa yang diperintahkan Allah. Artinya, hijrah tidak selalu mengharuskan perpindahan secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi hijrah dapat berarti seseorang meninggalkan perbuatan maksiat atau hal-hal yang tidak baik dan berubah kepada hal-hal yang baik. Nah, ini. Jadi bukan hanya dilihat dari fisik ya. Bukan hanya dilihat dari yang berbenda, yang ada materinya gitu ya, bukan ya, termasuk tadi dari penampilan gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana seseorang bisa meninggalkan yang tidak baik dan berubah menjadi lebih baik ya. Kalau proses menjadi lebih baik itu hanya sekedar fisik saja ya, maka orang-orang yang berduit yang akan menang, yang akan berhasil dalam perubahan itu ya. Kalau perubahan ya hanya berupa kata-kata saja ya, hijrah itu hanya berupa kata-kata saja, maka akan banyak pembohong-pembohong yang berkuasa dalam hijrah ya. Kalau keseriusan hijrah itu hanya dengan menggunakan kata-kata saja ya. Atau begini, kalau hijrah hanya sekedar kata gitu ya, maka akan banyak pembohong yang menguasainya. Ya. Nah, hijrah tidak hanya sekedar kata, hijrah adalah perbuatan, hijrah adalah apa yang kita lakukan, dan hijrah adalah dimulai dari perbaikan-perbaikan yang ada pada diri kita, dari yang tadinya tidak baik menjadi baik. Sejarah membuktikan ya, ini terkait dengan kepemimpinan transformasional bahwa Rasulullah berpengaruh signifikan ya. Hijrahnya Rasulullah berpengaruh signifikan terhadap kondisi Islam dan lebih daripada itu kondisi dunia. 13 tahun di Mekah ya, umat Islam ya, di saat itu tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki suara, bahkan berada dalam tekanan. Sehingga di saat Nabi hijrah ya, umat Islam menjadi umat yang terhormat, umat yang memiliki kekuasaan, umat yang memiliki pengetahuan, kebudayaan, dan juga peradaban di dunia. Dengan hijrahnya Nabi ya terkait dengan kepemimpinan transformasional, maka tidak diragukan lagi bahwa Nabi ini sosok yang sangat-sangat transformatif. Karena sudah berhasil membawa umat Islam yang tadinya dalam tekanan menjadi umat yang hadir dalam kekuasaan di Jazirah Arab ya, dan juga umat yang terhormat. Selain itu, masyarakat Arab ya, ini kita nggak bicara soal umat saja ya, masyarakat Arab yang sebelumnya ada dalam bayang-bayang kebodohan, membuta kezaliman ya, setelah adanya hijrah daripada Nabi ya, kehadiran Nabi sebagai seorang pemimpin yang transformasional mampu menciptakan rasa keadilan, rasa kasih sayang, rasa perdamaian
ya, kemerdekaan dan lain sebagainya. Maka sosok Nabi ya sebagai pribadi juga merupakan seorang yang sangat-sangat transformasional, bukan hanya untuk umat tapi untuk sekalian alam. Perjalanan hijrah merupakan titik balik dari munculnya peradaban yang lebih baik dan bermartabat serta tentunya kejayaan Islam. Maka ya, dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan transformasional pada dasarnya telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad jauh sebelum G.M. Bones mencetuskannya pada tahun 1978. Tahu tepatnya 1400-an tahun sebelumnya ya. Gitu ya. Karena Nabi kan lahir 571 Masehi ya. 1300-an sampai 1400-an tahun sebelumnya Nabi sudah mempraktekkan gaya kepemimpinan transformasional. Jadi kalau kita ditanya siapa pencetus kepemimpinan transformasional yang sebenarnya, Nabi Muhammad, Rasulullah, bukan Burns. Gitu ya. Karena Nabi 1400 tahun sebelumnya sudah mempraktekkan itu. Oke, itu kesimpulan dari pengantar ya, baru pengantar ya. Waktunya gimana ini? Ya, mohon diingatkan ya. Oke, nah ini baru kita masuk ke isi ya. Nggak apa-apa lah, yang penting nggak menjenuhkan, yang penting nggak membosankan gitu ya. Bisa dipahami. Iya Pak. Oke. Dimensi kepemimpinan transformasional. Kita masuk ke sini. Ini nanti kita komparasikan dengan kepemimpinan transformasionalnya Nabi ya. Dan juga bagaimana Nabi mempraktekannya di zaman dulu. Dan ini kita lihat ya dalam konteks kekinian dan konteks masa depan ya. Benar-benar cocok dan relevan untuk diterapkan. Menurut Bas dan Apiola terdapat 4 dimensi dalam penerapan kadar kepemimpinan transformasional dengan konsep 4I. Yang pertama, idealize influence atau berkarisma. Yang kedua, inspirational motivation atau memotivasi dan menginspirasi. Ini seperti yang saya katakan tadi ya, tidak cukup hanya memotivasi saja. Yang ketiga, intellectual stimulation, kecerdasan memunculkan minat. Kecerdasan menimbulkan minat seseorang. Yang keempat, individualized consideration, perhatian secara individu. Baik, kita masuk ke yang pertama, idealized influence. Ini maksudnya pemimpin menunjukkan perilaku yang menghasilkan rasa hormat dan rasa percaya dari orang-orang yang dipimpinnya. Maka dimulai dari perilaku pemimpinnya ya. Bagaimana caranya agar bisa menghasilkan rasa hormat dan rasa percaya dari orang-orang yang dipimpinnya? Dimulai dari perilakunya sendiri. Ya, kalau perilaku tidak mencerminkan kehormatan dan kepercayaan yang harus disandangnya, maka orang lain pun tidak akan menghormati dan mempercayainya. Ya. Banyak pemimpin yang digarunumi anggotanya, paham lah garunumi lah. Di hadapan baik, di belakang gak gerunum lah, pandir-pandir memburukkan pemimpin gitu kan. Berarti tidak dapat rasa percaya, tidak dapat rasa hormat. Ya. Banyak juga mungkin ya, ini mungkin ya, dosen yang waktu di depan kelas itu dihormati ya, inggih pun, tapi di belakang disambati. Ya. Mungkin ya, ini mungkin ya. Saya nggak tahu di state ada enggaknya, saya nggak tahu ya. Kenapa tidak mendapatkan rasa hormat? Kenapa tidak mendapatkan rasa kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya? Karena kembali dirinya sendiri tidak memancarkan itu. Dirinya sendiri tidak memberikan hal-hal yang membuat orang lain menghormatinya, yang membuat orang lain mempercayainya. Jadi dimulai dari diri sendiri. Dan ketika dia sudah mendapatkan rasa hormat, ketika dia sudah mendapatkan rasa kepercayaan dari orang lain, maka ini sudah memenuhi salah satu indikator sebagai seorang pemimpin yang transformasional. Kalau seorang pemimpin masih belum bisa mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari anggotanya, dari stafnya, dari bawahannya, maka dia belum bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin yang transformasional.
Apa ciri-cirinya? Yang pertama, staf, bawahan, atau orang yang dipimpinnya memiliki keyakinan yang mendalam kepada pemimpin. Dia yakin kepada pemimpin. Ya. Andai kata pemimpin tuh membawainya, umpati aku nah. Umpatinya, walaupun nya kada tahu pemimpin ini pasnya kemana. Karena apa? Saking yakinnya ini lawan pemimpin tuh. Kalau, sini nah umpatan lawan aku nah. Anda kemana bang pian? Ini masih ada keraguan kemana pang yang dituju ya. Kemana arah yang dituju oleh seorang pemimpin tersebut ya. Kalau yakin apa yang diucapkannya, ikuti. Baik adanya tuh, yakin baik. Sudah. Karena apa? Karena yakin. Tuh ya. Nih kan kayak Pak Bahran nih kan. Ninggalakan bini di negara. Ya. Bininya tuh yakin sudah Pak Bahran nih, kada bakalan apa-apa. Jadi seketika melepas Pak Bahran, melepas dengan kebahagiaan, melepas dengan rasa senang, tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, makanya saya nggak pernah dengar Pak Bahran ini dicek-cek oleh istrinya. Oh, sekarang di mana nih? Bujur kada di kampus gitu kan? Kalau kowe di KP nih kan? Ya, Anda pernah ya. Karena apa? Karena sudah pemimpin rumah tangga ini ya. Pemimpin rumah tangga ini sudah dapat keyakinan dari orang-orang yang dipimpinnya di dalam rumah tangganya. Tidak ada lagi kecurigaan di sana. Yang kedua, anggota staf merasa bangga bisa bekerja sama dengan pemimpin. Nah, di sini yang saya bilang tadi, ada rasa kebanggaan. Ya, ada rasa kebanggaan. Kalau ada rasa kebanggaan, ya, maka itu bisa dikatakan sebagai keterlibatan kita ya dalam proses kepemimpinan tersebut ya. Tapi kalau tidak bangga dengan pemimpin, staf atau anggotanya tidak bangga kepada pemimpinnya, maka prosesnya pun akan bermasalah nantinya. Ya, prosesnya pun akan bermasalah. Makanya seorang pemimpin harus bisa membuat dirinya dibanggakan oleh orang lain ya. Tapi bukan dengan perkataan. Ya bisa aja kan, buanmu tuh dibangga-banggakan pang aku nih, itu lain gitu. Ya, tapi dengan perbuatannya, dengan perilakunya orang lain bangga kepada dirinya. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang bermanfaat, maka kita belum benar-benar menjadi orang yang bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat itu diakui atau dikatakan oleh orang lain kepada diri kita, ya, atau orang lain tentang diri kita, maka kita adalah orang yang benar-benar bermanfaat. Jadi mun hanya mengaku itu belum tentu. Ya, tapi kalau sudah dapat pengakuan dari orang banyak, nah ini berarti yang sudah bujur. Mun mengaku aja, aku sabar itu belum tentu. Ya, aku pantang menyerah, aku pantang putus asa, aku pekerja keras, itu belum tentu. Kalau ngaku sendiri, ya. Tapi kalau dapat pengakuan dari orang lain, maka itu yang sebenar-benarnya sudah, karena sudah dapat pengakuan dari orang lain. Ya. Itu efek daripada perilaku, daripada perbuatan yang bisa diinspirasikan kepada orang lain. Yang ketiga, staf mempercayai kapasitas pemimpin dalam mengatasi setiap permasalahan. Di sebagian tempat ya. Wow, di 7 menit lagi katanya. Di sebagian tempat, oke lah nggak usah dicontohkan lah karena 7 menit lagi. Ya, saya langsung masuk ke komparasi ya di perbandingan dengan di zamannya Rasulullah. Jauh sebelum Rasulullah diangkat sebagai seorang rasul ya, bahkan ketika beliau masih belia, beliau sudah dikenal oleh masyarakat di sana sebagai sosok yang al-amin. Ya. Orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya. Artinya jauh sebelum beliau diangkat menjadi rasul, ya, menjadi pemimpin dalam hal ini pemimpin keagamaan, juga pemimpin umat, beliau sudah dikenal sebagai seorang yang amanah, seorang yang dapat dipercaya. Makanya diberi gelar sebagai al-amin. Jadi yang beri gelar al-amin ini bukan diri beliau sendiri, ya. Tapi pengakuan dari orang-orang di sana bahwa Nabi adalah orang yang al-amin. Sebabnya apa? Karena kejujuran dan tanggung jawab yang beliau miliki. Kejujuran dan tanggung jawab yang beliau miliki yang membuat beliau digelar sebagai al-amin. Ini proses
pembentukan perilakunya ada pada diri Nabi, bukan hanya saat menjadi pemimpin. Nah, banyak sekarang praktek gitu kan, bila hendak jadi pemimpin hanya bercitra baik gitu kan, menampak-nampakkan kebaikan, ya, saat hendak jadi pemimpin. Tapi Nabi beda, jauh sebelum itu, sejak masa belia sudah berperilaku baik, sudah karakternya karakter yang terpuji, sehingga apa? Pancarannya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya atau orang-orang banyak. Rasulullah menjadi seorang pemimpin banyak didasarkan pada nilai akhlak yang meliputi nilai utama dalam kepribadian, tabiat, akhlak, pembawaan, dan lain sebagainya. Nabi merupakan personifikasi dari Al-Quran, atau Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Kepemimpinan Rasulullah berdiri kokoh di atas pondasi kepercayaan yang diberikan oleh para pengikutnya. Ini yang namanya idealis tadi ya, idealis influence tadi, bahwa pemimpin harus karismatik, harus dapat kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya, harus dapat penghormatan atau dihormati oleh orang-orang yang dipimpinnya. Nabi karena karakter kepribadian beliau sudah jauh sebelum itu dibentuk ya, beliau dengan mudah mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari orang-orang yang dipimpinnya, karena memang dimulai dari sejak masih belia menanamkan sifat-sifat terpuji yang ada di dalam diri beliau. Rasulullah ya, di dalam pandangan para sahabat merupakan pemimpin dan figur karismatik yang ideal. Jadi Rasulullah itu bukan hanya pemimpin, bukan hanya guru ya, bukan hanya pendidik bagi para sahabat dan harusnya juga bagi kita semua ya. Tapi Rasulullah itu adalah standar tertinggi moral. Semua keteladanan ada pada Nabi. Anda mau keteladanan dalam bidang keagamaan ada pada Nabi. Anda mau keteladanan dalam bidang kekeluargaan, misalnya kan keluarga ada pada Nabi. Anda mau di bidang sosial kemasyarakatan ada pada Nabi. Anda mau di bidang kemiliteran, peperangan ada pada Nabi. Anda mau di bidang apa lagi? Semuanya ada pada Nabi. Termasuk dalam kepemimpinan. Jelas ada pada Nabi. Nah, sebagai tambahan ya, untuk menjadi seorang yang berkarisma ya, maka dibutuhkan atau diperlukan seseorang yang memiliki jati diri yang kuat. Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan Nabi Musa. Nabi Muhammad bukan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad bukan Nabi Isa. Bukan Nabi Daud, bukan Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad. Karakteristik Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad. Orang kenal Nabi Muhammad karena beliau Nabi Muhammad. Beda dengan kita sekarang ya. Melihat seseorang, oh mirip lawan siapa? Nisa Sabian ya kalau nggak punya karakteristik tersendiri gitu kan. Iya, mirip lawan Romai Rama aja. Ini mau gaya jalannya nih kayak Andi Lau ini jar. Ya. Nggak boleh meninggalkan jati diri. Jadi kita harus bisa meningkatkan kualitas diri dengan meneladani, tapi tidak meninggalkan jati diri. Meningkatkan kualitas diri dengan tidak meninggalkan jati diri. Itu syarat pentingnya. Ya. Ketika kita sudah meninggalkan jati diri, maka kita sudah berkhianat pada diri kita sendiri. Ya. Kalau dirinya sendiri saja dia tinggalkan, ya bagaimana pasangannya? Ya, bagaimana kita bisa percaya sama dia gitu kan? Kalau dirinya sendiri saja dia tinggalkan dengan menjadi orang lain, bagaimana kita bisa percaya dia akan setia kepada kita? Dirinya aja tinggalkannya. Nah, makanya untuk menjadi seorang yang berkarisma harus dimulai dari menjadi diri sendiri, meningkatkan kualitas diri, meneladani, mengambil contoh boleh dari mana saja, tapi jangan tinggalkan karakteristik tersendiri diri kita. Karena setiap manusia diciptakan sesuai dengan keunikan tersendiri. Nih yang sudah belajar di psikologi ya. Manusia yang diciptakan sama, gitu kan? Ya. Tidak ada yang sama dalam fisiknya. Ya siapa nih dosen psikologinya siapa? Ya. Tidak ada yang diciptakan sama. Tidak ada yang diciptakan sama dari segi fisik. Jadi kan ada manusia itu yang sama dari sisi fisiknya. Nang kambar pun balain. Hanya ada persis, tidak ada yang benar-benar sama.
Begitu juga dalam karakteristik. Tidak ada manusia yang diciptakan dengan karakter yang sama. Artinya kalau setiap manusia punya karakter yang berbeda-beda, maka setiap manusia memiliki kekhususan tersendiri. Dan kekhususan itu adalah keunikan dalam arti positif. Kenapa kita meninggalkan keunikan kekhususan kita dengan menjadi orang lain gitu? Kita sudah ada keistimewaan tersendiri, ya itu aja yang dikembangkan. Gitu ya. Nah, jadi kalau sudah melihat orang tuh, misalnya lah, jauh kan, belum melihat muhanya, hanya melihat betisnya mencungol dinding nih kan, sudah pinandu nih, si Anu nih, itu kan, itu karakternya kuat benar tuh. Iya, kuat benar tuh. Melihat dari belakang tuh sudah pinandu. Ya, ini jar dilihat dari belakangnya aja pinandu jar. Usah kali dilihat di muka lain, jar tuh lain kan. Berarti tidak punya karakter ya. Nah, orang yang punya karakter, jati diri yang kuat, dia harus bisa harus bisa mempertahankan jati dirinya, dan orang lain pun mengakui itu sebagai sesuatu yang harus dihargai, sesuatu yang harus dihormati, sesuatu yang harus dipercayai gitu ya. Baik, selanjutnya ya mungkin sekitar 1 menit lagi ya tersisa waktu saya. Enggak apa-apa, nanti saya singkat saja, tapi kita masuk ke dialog aja ya Bu ya. Dialog nanti silakan pertanyaan-pertanyaannya. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaannya lebih menjurus kepada hal-hal yang berat, ya itu ke Pak Haji Muhammad aja, nggak usah ke saya. Yang kedua, inspirational motivation. Bahwa pemimpin memunculkan motivasi inspirasional, tercermin dalam perilaku yang senantiasa menyediakan tantangan bagi pekerjaan yang dilakukan oleh staf, dan memperhatikan makna pekerjaan tersebut bagi para staf. Ya, ciri-cirinya pemimpin menunjukkan komitmen terhadap tujuan organisasi melalui perilaku yang dapat diobservasi oleh staf. Bagaimana perilaku bisa diobservasi oleh bawahan, bagaimana perilaku bisa diamati oleh bawahan dengan baik, yaitu dengan memberikan keteladanan. Ya, kuncinya di situ, memberikan keteladanan. Bagaimana bisa perilaku kita diteladani, ya, diamati, dilihat dan diteladani orang lain, sedangkan kita tidak memberikan teladan apa-apa dalam perilaku kita. Nggak bisa itu, kada masuk logika. Bagaimana orang lain bisa meneladani, sedangkan perilaku kita tidak memberikan atau memancarkan keteladanan. Kayak apa? Anak makan semangka pun semangkanya kadeda. Ya, nah harus ada dulu baru bisa diteladani ya, harus memancarkan keteladanan dulu, baru bisa diteladani orang lain. Pemimpin berperan sebagai motivator yang bersemangat untuk terus membangkitkan antusiasme dan optimisme staf. Oke, saya lanjutkan. Keberhasilan Rasulullah menanamkan nilai Islam ke dalam diri para sahabat tidak terlepas dari keteladanan yang beliau berikan. Dan seterusnya ya, kita singkat saja ya. Rasulullah juga memberi keteladanan misalnya ya dalam hal-hal yang kita pandang kecil ya, tapi itu pengaruhnya sangat besar. Nabi memberikan gelar-gelar ya, julukan-julukan pada sahabat-sahabat beliau ya. Itu ya. Abu Bakar As-Siddiq gitu kan. Jadi gelar-gelar itu bagi kita ya mungkin sesuatu hal yang sepele ya, tapi bagi yang menerima itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ya. Manggil istri dengan Humaira itu kan luar biasa ya. Jadi ada kata-kata indah, julukan-julukan indah yang membuat orang lain termotivasi gitu ya. Untuk meningkatkan itu. Ya, jadi nih misalnya kan Magdis si pekerja keras misalnya kan. Ya, kalau dia benar pekerja keras ya, hasil dari apa yang kita lihat dia adalah pekerja keras, maka dia akan pekerja keras itu akan melekat pada dirinya sehingga dia akan tidak mau meninggalkan itu. Ya, dia tidak mau meninggalkan itu dan dia mau meningkatkan itu, mengembangkan itu sehingga dia benar-benar menjadi orang yang bekerja keras. Ini pengaruhnya sangat luar biasa dalam memberikan motivasi ya. Itu. Jadi hal-hal kecil lah, hal-hal kecil. Begitu juga dalam peperangan ya. Beliau tidak bisa melihat ini. Beliau sangat ahli, sangat lihai dalam memanajemen perasaan sahabat. Beliau ahli dalam memanajemen kondisi mental sahabat di saat peperangan, sehingga iklim yang ada adalah iklim yang bersemangat, bukan iklim berputus asa, bukan iklim pesimis.
Ini selalu dilakukan oleh Nabi. Nah, untuk bisa memberikan motivasi, ya, kita harus memulai dari diri sendiri ya. Begitu juga yang dilakukan Nabi. Nabi memulai tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Haji Muhammad ya. Nabi dari kecil sudah menggembala. Umur 8 tahun ya, di riwayat yang lain juga ada yang menyebutkan 9 tahun sudah mulai menggembala. Di usia 12 tahun sudah mulai berdagang. Ya. Di usia 25 tahun beliau sudah memiliki prestasi yang sangat luar biasa dalam usaha beliau. Ya, ekspedisi ke berbagai negara gitu ya. Terus mendapat pengakuan atas kecemerlangan beliau dalam hal berdagang gitu ya. Ini dimulai dari diri beliau sendiri menjadi orang yang mandiri. Beliau dari usia 8 atau 9 tahun itu nggak mau memberatkan orang lain ya, makanya beliau gembala. Nah, dan lain sebagainya ya. Termasuk juga dalam hal move on ya. Nah, jadi kalau hendak move on itu contohlah Nabi ya. Nabi adalah contoh terbaik dalam hal move on. Move on dari kesakitan hati. Tapi saya nggak mau cerita itulah di sini. Nanti waktunya ini ya. Iya, nanti buat seminar khusus aja lah urusan move on itu ya. Ya. Yang ketiga, saya diminta cepat ya, rekan-rekan yang di rumah ya, para peserta yang di rumah, saya bukan yang nggak mau menjelaskan soal keteladanan move on ya, tapi panitia sudah nyuruh saya cepat-cepat gitu ya. Jadi nanti aja lah. Yang ketiga, intellectual stimulation ya, bahwa pemimpin memberikan stimulasi intelektual. Sikap dan perilaku pemimpinan didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkembang dan secara intelektual mampu menerjemahkan, mampu menyederhanakan sehingga bisa diterima oleh bawahan dan bawahan bisa mengaplikasikannya dengan mudah dan maksimal dan tujuan tercapai. Jadi pemimpin harus bisa menerjemahkan, menyederhanakan. Di zaman sekarang, apalagi di zaman yang akan datang, segala macam kebijakan tuh makin ruwet ya, makin banyak aturan ya. Dan ini perlu diterjemahkan dengan baik oleh para pemimpin. Jangan sampai penerjemahan, penafsiran itu beda-beda. Ya. Ada yang bilang pesangon nggak dapat ya, ada yang bilang pesangon dapat ya, ada yang bilang pesangon dapat tapi dikurangi ya, dan lain sebagainya. Itu satu pasal aja. Ya, sudah banyak penafsiran itu ya. Nah, jadi harus bisa menerjemahkan, harus bisa menyederhanakan sehingga mudah dipahami dan pencapaian tujuan bisa dicapai dengan lebih maksimal. Selanjutnya ya, ini mungkin bisa dibaca sendirilah ya supaya lebih ini. Nanti kita masuk ke tanya jawab aja. Ini di share ya filenya nanti ya. Ya, di share saja ke peserta. Nah, dan yang keempat ada individualized consideration, dan ini pemimpin merefleksikan dirinya sebagai seorang yang perhatian, dan ini pun dilakukan oleh Nabi. Ya, Nabi melayani sepenuh hati, Nabi bersahabat dengan ketulusan, dan Nabi ya dalam hal ini selalu melibatkan para sahabat, tidak hanya dalam hal-hal yang kecil ya, dalam hal-hal besar pun demikian. Bagaimana kita tahu ya ceritanya Salman Al-Farisi ketika memberikan masukan ya, itu juga diakomodir ya dalam perang Khandaq. Juga bagaimana Rasulullah selalu bermusyawarah untuk mencapai keputusan-keputusan. Oke, demikian selesai bahasan dari saya. Demikian, dan saya mohon maaf bila terdapat kekeliruan, kesalahan, apalagi ini kesalahan dari segi waktu ya, Ibu Moderator ya, minta dimaafkan ya. Terima kasih, demikian saya kembalikan kepada Moderator. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kedua kita yang semakin memperkaya wawasan kita semua bagaimana tentang kepemimpinan transformasional Rasulullah dalam konteks kekinian dan akan datang. Hadirin sekalian, demikianlah pemaparan materi dari kedua narasumber kita. Kini tiba saatnya kita masuk kepada sesi tanya jawab.
peserta yang ingin bertanya, silahkan boleh raise hand, kemudian sebutkan nama dan pertanyaannya itu hendaknya singkat, padat, dan jelas, serta ditujukan kepada narasumber yang mana, yang pertama atau yang kedua. Baik, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab ini. Saya persilakan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Aisyah Alfiati ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kepada Aisyah Alfiati untuk bertanya. Mana suaranya? Prodi MPI semester 1. Yang ingin saya tanyakan itu adalah tentang kepemimpinan pada Bapak Ehwan. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita untuk membangunkan jiwa kepemimpinan kita dari diri kita sendiri dan bagaimana kita mempertahankan jati diri kita. Sekian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya kepada saudari Aisyah Alfiati dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kumpulkan dulu lah. Baik. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Kalau misalnya tidak bisa langsung, bisa juga lewat chat room. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan ada yang bertanya. Ini kesempatan yang bagus ya untuk bertanya. Di sini ada pemateri atau narasumber yang luar biasa. Boleh jawab. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lain, kita jawab pertanyaan dari saudari Aisyah Alfiati tadi. Dia menanyakan bagaimana caranya mempertahankan jati diri kita. Ya, silahkan kepada Bapak Ehwan. Oke. Baik, Aisyah Alfiati ya dari Prodi MPI, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, saya Balong. Dia menanyakan dua hal ya. Yang pertama, cara mengembangkan jiwa kepemimpinan pada diri ya, atau di dalam diri. Yang kedua, mempertahankan jati diri. Gitu ya. Baik, saya jawab satu-satu. Ya. Bisa ya, saya jawab, bisa didengar ya? Satu lagi Pak yang mau saya tanyakan, itu Pak. Terima kasih. Apa katanya tadi? Yang saya tanyakan tadi apa katanya?
Yang kedua itu yang saya tanya, bagaimana caranya kita mempunyai daya tarik tersendiri untuk orang-orang bahwa kita tuh mampu meyakinkan mereka dan bisa membimbing mereka. Seperti itu, Pak. Ini tambahan atau gimana? Inggi, Pak, tadi ketinggalan satu pertanyaannya itu. Oh, berarti 3 ya, Bu. Oke lah. Yang pertama, cara mengembangkan jiwa kepemimpinan pada diri. Ada 3 tips yang harus kita lakukan dalam rangka mengembangkan jiwa kepemimpinan di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang terus berproses untuk menjadi lebih baik. Gitu. Yang pertama, harus dimulai dari kemampuan untuk dipimpin atau manageable people. Orang-orang yang bisa di-manage, orang-orang yang bisa dipimpin. Untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus mengawalinya dengan menjadi seorang yang dipimpin yang baik. Ya, nggak akan bisa kita menjadi orang yang baik, tapi tidak baik ketika dipimpin. Ini yang banyak terjadi sekarang. Ya, bisa mimpin, bisa berinstruksi, ya, tapi kalau dipimpin nggak bisa. Nah, ini permasalahan yang sering terjadi. Jadi harus dimulai dari menjadi seorang yang dipimpin yang baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa dengan menambah wawasan terkait dengan kepemimpinan. Wawasan bisa digali dari ilmu pengetahuan, dari buku-buku, dan lebih bagus dari meneladani pemimpin-pemimpin yang luar biasa, ya, terutama dari Nabi Muhammad. Apa-apa saja, ya, ciri-ciri, apa-apa saja indikator-indikator yang terdapat pada pemimpin yang luar biasa, dalam hal ini Nabi Muhammad, itu harus kita inventarisir. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, ya, harus jelas. Ya, kadang kan ilmu dadangaran nih bisa hilang kalau kada dicatat, kalau kada dikonsep baik-baik. Jadi ditulis satu persatu. Oh, kepemimpinan yang baik itu harus seperti ini. Misalnya ya, yang seperti dikatakan oleh Pak Muhammad tadi, harus punya visi atau visioner. Pemimpin yang baik harus punya visi. Selain punya visi, dia harus tahu cara bagaimana mencapai visi. Sekarang banyak pemimpin yang punya visi, yang punya tujuan, tapi nggak tahu cara mencapai tujuannya. Jadi diserahkan kepada para bawahan, kayak apakah tasarah buanmu aja, yang penting ini kawa. Waktunya mampu kada mampu kah, sempat kada sempat kah, pokoknya ini harus jadi dikumpul esok. Nah itu kan kada kawa, kayak ini kan. Jadi seorang pemimpin selain tahu tujuan, apa pabaran untuk orang-orang pabaran. Jadi seorang pemimpin selain tahu tujuan, juga harus tahu bagaimana cara, bagaimana rasa, bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh orang-orang yang menjalankannya nantinya dalam rangka pencapaian tujuan itu. Iya. Kalau misalnya hendak ke Banjar, pemimpin harus tahu tuh. Bisa jalan Kalua, bisa jalan Paringin. Dari Tanjung. Ya. Ketika nanti ya pemimpin menetapkan bahwa harus jalan Kalua ke Banjar, ada yang dipimpinnya mau jalan Paringin dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, misalnya dari segi kecepatan bisa ditempuh dengan kecepatan yang lebih tinggi misalnya kan, atau jarak ya dan lain sebagainya. Ini pemimpin sudah di kepalanya itu. Nggak bisa apa hendaknya aja, pokoknya kayak apakah tak capatkah jalan Paringin, nyaman kah jalannya jalan Paringin, kita harus tetap jalan Kalua. Nah itu kan nggak bisa itu kan. Ya jadi gitu ya. Nah yang kedua harus bisa itu menambah wawasan, baik dalam sisi keilmuan ya bisa dari buku-buku ya, dan lebih terpenting juga bagaimana bisa menambah wawasan kita atau keterampilan kita dari keteladanan pemimpin-pemimpin yang sudah berhasil, pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Gak usah jauh-jauh lah.
pemimpin cari pemimpin yang ini itu dan lain sebagainya. Di Nabi Muhammad saja sudah sekian banyak teladan kepemimpinan yang ada dan jarang-jarang kita baca secara keseluruhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah tadi memulai dari seorang harus menjadi seorang yang dipimpin yang baik, ya. Yang kedua menambah wawasan dan menambah keterampilan. Yang ketiga mengimplementasikannya atau menerapkannya atau mempraktekkannya. Untuk apa wawasan banyak tapi tidak dipraktekkan? Ya, kayak Bu Pian nih, mahasiswa nih kan, banyak aja ide sini muncul pertanyaan dan lain sebagainya, tapi ditanya dosen apakah ada yang ditanyakan? Ranai kan. Apakah sudah bisa dipahami? Paham kan? Iya. Buat apa wawasan banyak, ide banyak ya, tapi nggak bisa disampaikan ya. Begitu juga dalam memimpin. Buat apa punya keterampilan yang banyak dalam memimpin, punya kemampuan dalam memimpin, tapi tidak dipraktekkan, tapi tidak diimplementasikan. Nah, jadi itu 3 tips ya untuk bisa mengembangkan jiwa kepemimpinan yang ada di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kan jati diri kita. Ya. Bagaimana caranya? Saya kasih 3 tips lagi ya. Ya supaya kada banyak Bu Sri kan. Kalau 10 tips ya itu habiskan waktunya kita ada ini lagi kan. 3 tips lagi ya. Yang pertama, untuk bisa mempertahankan jati diri kita adalah dengan mengenali diri kita. Siapa pang kita nih? Ya, Pian siapa? Bu Aisyah Alfiati ya. Lain ngaran Pian itu kan. Yang dimaksud kenali diri itu kenali kekuatan diri, kenali kelemahan diri, kenali karakteristik diri, hal-hal yang baik, hal-hal yang kurang baik, dikenali. Diri kita nih siapa? Ya. Makanya seorang yang harus jadi diri sendiri, dia kenal sama dirinya. Nggak boleh dia ini representasi dari orang lain. Ya, kalau dirinya ini adalah artis Korea di pandangan orang lain ya gimana itu nggak kenal sama diri sendiri namanya ya. Oh, saat berjalan aku nih berjalan nih dilihati orang nih, asaan aku nih berjalan nih kayak Sahrukan itu kan. Nggak bisa itu, dia nggak kenal dirinya sehingga dia dengan mudah menjadi orang lain. Dan pengaruh dari luar, pengaruh dari orang lain lebih melekat ke dalam dirinya daripada pengaruh yang dipancarkan oleh dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia tidak mengenali dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mengenali, dia harus bisa mengintrospeksi diri. Dia harus bisa mengevaluasi diri. Ya, kalau perlu itu dibuat seperti timbangan ya. Ada hal-hal yang baik dari dalam diri, ada hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam diri. Ya, ada hal-hal yang baik yang ada dalam diri, ya misalnya ada sisi-sisi kekuatan-kekuatan kita atau kelebihan-kelebihan kita ya. Yang satu itu sisi-sisi kelemahan kita, sisi-sisi kekurangan kita. Yang baik itu ditingkatkan, yang kurang itu jangan dibuang. Yang kurang bisa diperbaiki, yang pertama. Yang kedua, bisa ditransformasikan menjadi baik. Ya, misal ya, saya contohkan. Lionel Messi, ya tahulah. Lionel Messi lah. Ronaldo, Lakian mesti tahu kan. Ronaldo, Messi aja gin lah. Ya, Lionel Messi dia punya masalah ketika kecil dengan kakinya ya. Dia ada kekurangan hormon yang membuat pertumbuhannya agak bermasalah. Gitu ya Pak Baran ya? Dia ada permasalahan itu ya. Iya Pak, hormon tubuh. Nah, itu kekurangan. Tapi dia nggak buang kekurangannya, dia transformasikan kekurangannya menjadi kelebihan. Dengan itu ya, makanya kaki Messi itu agak lebih pendek daripada yang lain. Itu nainya maulahnya racep manggocek bola tuh. Bola seakan-akan menempel di kakinya, kada lepas gitu kan. Kekurangan jadi kelebihan. Contoh yang kedua, David Beckham. Tahukah? Ya, yang agak-agak sekarang baru mulai menikmati bola, hobi nonton bola, kayaknya nggak tahu sama David Beckham ya. Tapi yang sudah agak pengalaman senior dalam menonton bola ya pasti tahu. David Beckham, ya,
itu kakinya antara satu dengan yang lainnya panjangnya belain. Lebih pendek sebelah daripada yang sebelahnya. Karena itu, ya, ketika David Beckham menendang bola tendangan bebas, itu bolanya beda dengan yang lain. Kenapa? Karena pijakan kakinya itu beda juga dengan yang lain. Ketika menendang bola, itu kekurangan tapi bisa ditransformasikan menjadi kelebihan. Ya. Dan lain-lain sebagainya ya. Itu contoh aja lah yang lebih dekat ke bubuhan pian itu ya. Nah, kembali bahwa bisa mengevaluasi diri, kalau agak bermasalah mengevaluasi diri dalam segi kekurangan ya karena kita ini kan makhluk yang egois ya. Kita kadang hanya melihat kebaikan-kebaikan kita, kelebihan-kelebihan kita, tapi kita tidak melihat kekurangan dan kelemahan kita. Itu masalah kita biasanya. Kalau ada yang nyambet kekurangan kita, kita biasanya menentang. Wah, kok ada kayak itu ya kan? Wih, kamu nih egois. Wah, kan ada egois aku nih. Tuh, membantah tuh egois ngarannya. Di saat membantah itu berarti egois kan. Nah, jadi dalam hal ini harus bisa juga dapat masukan dari yang lain. Karena kita tidak bisa melihat muka kita sendiri ya. Kita hanya bisa melihat muka kita dengan bantuan cermin atau bantuan orang lain. Kayak papian nih, hana melihat muka pian seorang kayak apa nah? Bayangkan ya. Yang akan membayangkan. Ya, kita perlu cermin, kita perlu kamera, kita perlu orang lain untuk memandang. Makanya kelemahan-kelemahan kita perlu orang lain. Nih kayak Pak hendak tahu nih pian Wahin ini ada tahi mata di mata pian. Ya. Nah, orang lain kan lebih dulu biasanya melihat itu ya, atau cermin gitu ya. Nah, jadi itu harus kita posisikan pada langkah yang kedua. Nggak bisa sendiri mengevaluasi diri, kita bisa libatkan orang lain. Yang ketiga, setelah tadi mengenali diri, ya, yang kedua mengevaluasi diri, yang ketiga meningkatkan kualitas diri. Jadi meningkatkan kualitas diri ada pada posisi yang ketiga. Jangan buru-buru meningkatkan kualitas diri kalau kada kenal dengan diri. Kalau nggak tahu atau belum mengoreksi kelebihan dan kekurangan diri. Jadi setelah itu sudah dilaksanakan secara maksimal, baru kita meningkatkan, mengembangkan kualitas diri. Atau bahasa lainnya ini kurang lebih aja sama yang pertama tadi, actionnya, ya, actionnya untuk peningkatan kualitas diri. Itu ya, untuk yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, memiliki daya, ya. Oh, supaya bisa meyakinkan orang lain. Oke. Ya. Untuk bisa meyakinkan orang lain ya. Saya kasih 3 tips lagi. Saya kasih 3 tips lagi. Entahlah nanti cukup atau enggak 3 tipsnya. Yang pertama ya, untuk bisa menjadi menarik dan bisa meyakinkan orang lain kepada kita, yang pertama adalah dengan meyakini diri sendiri dulu. Orang lain akan yakin kepada kita kalau kita yakin pada diri kita. Ya, gimana orang lain mau ngikuti kita kalau kitanya aja ragu dengan apa yang kita pilih gitu kan. Ragu. Nih, aku nih asa ini nih. Taruskah lah di saat di lampu merah misalnya kan. Saya di saat di lampu merah misalnya biasa ya saya menganggap itu sebagai latihan. Latihan kita dalam memilih. Ketika detik-detik akhir lampu merah itu tuh luar biasa tuh pertimbangan kita. Lanjutkah, bertahankah? Apalagi pas lalajuannya. Ya, apalagi pas lalajuannya. Ya. Biasa karena sudah tak lanjut itu kan, bisa juga orang sudah di situ ini luka kiri aja lagi jangan keluarnya ya. Ya. Nah, itu latihan bagaimana kita bisa memilih berhenti atau lanjut, salah satu latihan ya, salah satu latihan. Yang kedua ya, ini biasa ya, mohon maaf ya kalau ini bahasanya agak terlalu sedikit vulgar. Ketika hendak ke kamar kecil, ketika mau ke kamar kecil itu juga latihan yang luar biasa bagi kita. Sekarang atau nanti? Yang sudah hendak ke kamar kecil itu kadang kita menunda-nunda.
Padahal dengan menunda itu akan banyak penyakit yang datang gitu kan. Ya, ini latihan. Beranikah kita memberanikan diri itu jua itu kan, di waktu itu jua ke kamar kecil dan tidak memilih untuk menunda. Nah, keraguan-keraguan ini bisa dilatih. Itu ya beberapa hal kecil ya, beberapa hal kecil untuk bisa melatih diri dalam memilih gitu ya. Gak usah yang besar-besar, yang memilih, oh nih bibinian, bungas, sugih, beilmu, itu kan keturunan orang baik. Nah di sini bungas, sugih, beilmu, keturunan baik. Yang mana antara dua ini yang harus dipilih tuh terlalu berat ya. Ya, di lampu merah tadi aja gini yang dipraktekkan. Ya. Nah, jadi untuk memiliki daya tarik dan orang lain bisa mengikuti kita, yang pertama harus yakin dulu. Yakin kepada diri sendiri. Yang kedua harus bisa mencintai diri sendiri. Yang pertama itu yakin ya. Tidak ada keraguan pada diri kita. Harus tegas, harus mampu memilih ya. Yang kedua harus mampu mencintai diri kita. Lebih daripada itu berarti. Ya. Saya kadang kan nggak sepakat dengan istilah kita adalah atau kita sebagaimana lilin yang menerangi orang-orang yang di sekitarnya. Saya kadang nggak sepakat dengan itu. Kalau lilin, dia nerangi orang lain, dia sendiri meleleh. Itu artinya pengorbanan. Di saat pengorbanan itu ada, maka ada yang dirugikan. Ada yang merasa tertekan, ada yang merasa terbebani, makanya meleleh. Yang lebih tepat dalam cinta, itu adalah perjuangan. Karena perjuangan dilalui dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, dengan kebanggaan. Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada hal-hal yang merasa tertekan. Karena dia melaluinya dengan perjuangan, bukan dengan pengorbanan. Dan itulah salah satu langkah untuk bagaimana kita bisa mencintai diri kita. Selanjutnya ya, untuk bisa lebih mencintai diri kita, ya, ini saya kaitkan lagi dengan yang kedua tadi. Tapi ini masih di poin yang kedua ya, mencintai diri kita ya. Harus kenal dengan diri kita. Orang cinta tuh harus kenal kalau Bu Sri lah. Nggak ada kenal kan ngalih anak cinta. Bagaimana bisa kita cinta kalau nggak kenal? Makanya ke Nabi Muhammad pun juga gitu. Kita harus kenal dulu baru bisa cinta. Ke Allah Subhanahu wa taala juga gitu. Kita harus kenal dulu baru bisa cinta. Nggak bisa seseorang mencintai tanpa mengenali. Kenal di sini bukan kenal dalam artian harus melihat lah kata itu juga. Bukan berarti seperti itu ya. Tapi kenal secara keseluruhan. Kenal sama diri kita ya. Diri kita nih ya. Saya contohkan biasanya sering seperti ini ya. Dalam mencintai diri sendiri ya, itu harus dimulai dari bagaimana kita memperlakukan diri kita. Ya, bagaimana kita memperlakukan diri kita. Misalnya dalam segi berpenampilan. Ya. Kalau berpenampilan kita asal-asalan, kalau berpenampilan kita apa adanya, berarti kita tidak mencintai diri kita. Saya bilang apa adanya ya. Tidak boleh mencintai apa adanya, termasuk kepada diri kita. Jangan mencintai apa adanya. Karena kalau kita ingin dicintai dengan apa adanya, maka yang mencintai kita pun apa adanya. Kalau kita ingin dicintai oleh orang yang seadanya, maka ya, kalau kita ingin dicintai dengan seadanya, maka yang mencintai kita pun adalah orang yang seadanya juga. Itu makna apa adanya ya, yang sekarang sering diyakini, cintai aku apa adanya gitu kan. Tapi kayaknya pas inya kada terlalu mandi kan disariki. Ya inya kada tapi besampu pangikam nih. Maka tadi apa adanya aja kan. Kalau apa adanya tuh nang kayak apa nang ada itu pang sudah. Nah, yang lebih tepatnya bukan apa adanya, tapi cintai dengan sederhana. Ya. Mencintai orang lain dengan sederhana dan dicintai oleh orang lain dengan sederhana dan mencintai diri kita pun dengan sederhana. Makanya kita dalam berpenampilan tidak dibolehkan berlebihan.
Tapi bukan berarti boleh kurang. Ya Allah, harus pas. Nah, pas ini nangaran apa? Bukan sederhana. Ya, pas inilah yang dinamakan sederhana. Bukan apa adanya. Jadi berhentilah apa adanya itu. Dua ya. Pertama tadi harus yakin pada diri, yang kedua berusaha untuk mencintai diri ya. Yang ketiga, menebarkan kecintaan kepada orang lain. Menebarkan kecintaan kepada orang lain. Anda tahu nggak, istri itu kenapa mau disuruh-suruh suami? Karena dia cinta ke suami. Nggak susah jawabannya kan? Nah berarti kalau kita mau orang lain itu menuruti apa yang kita katakan, menuruti apa yang kita perintahkan, menuruti apa yang kita mau, buat orang mencintai kita. Nggak susah. Yang susah itu prosesnya ya. Jawabannya nggak susah. Jawabannya nggak susah. Nah jadi buat orang lain mencintai. Dengan apa? Dengan menebar kecintaan, dengan menebar kasih sayang, dengan menebar kebaikan. Dengan itu orang lain akan merasa cinta kepada kita. Cinta sebagai teman, cinta sebagai sahabat, cinta sebagai saudara. Dengan cinta, orang akan lebih mudah digerakkan. Makanya pemimpin yang memimpin dengan hati, dengan cinta, akan lebih banyak diikuti oleh para pengikutnya. Tapi kalau pemimpin memimpin tidak dengan cinta, dia akan susah dan sulit mendapatkan pengikut. Makanya pemimpin yang baik bukan hanya baik dalam memimpin, tapi pemimpin yang baik juga harus baik dalam membuat situasi, membuat iklim di dalam wadah, dalam organisasi yang dipimpinnya menjadi sesuatu hal yang baik juga. Terima kasih. Itu 3 tips ya. Masing-masing pertanyaan saya jawab 3 tips. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Ya, tadi sudah dijawab oleh Bapak Ehwan tentang bagaimana cara mengembangkan kepemimpinan dalam diri, ada 3 tipsnya. Kemudian bagaimana mempertahankan jati diri, ada 3 juga tipsnya. Dan cara meyakinkan orang lain, nah itu juga ada 3 tipsnya diberikan oleh beliau. Oke, selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ulun Bu, izin bertanya. Ya, silahkan kepada Saudari Kamelia. Saudari Kamelia dipersilahkan. Pertanyaannya ditujukan kepada narasumber yang mana? Pertanyaan singkat, jelas, dan padat ya. Silahkan. Mohon izin bertanya kepada Bapak Muhammad. Di PowerPoint tadi, Bapak menjelaskan bahwa salah satu karakter pemimpin transformasional itu adalah visioner. Nah, bagaimana cara awal untuk menjadi seseorang pemimpin yang visioner? Berhubung kami anak manajemen yang insya Allah menjadi calon pemimpin. Mungkin itu aja, Pak. Menjadi pemimpin visioner. Ya, sudah Kamelia? Ini Bu. Ya. Ya, pertanyaannya selanjutnya ini ditujukan kepada narasumber yang pertama, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad MPD, yang ingin menanyakan tentang bagaimana cara awal untuk menjadi pemimpin yang visioner, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Masih dengar, Pak? Dengaran? Ya, dengaran. Iya, baik. Visioner atau visi, ya kan, cara memandang atau pandangan jauh ke depan. Visioner adalah orang yang punya pandangan jauh ke depan. Pertanyaannya tadi bagaimana menumbuhkan, apa tadi pertanyaannya deh? Supaya punya visi ya. Bagaimana cara awal menjadi pemimpin yang visioner? Oke, bagaimana cara awal? Oke. Dimulai dari diri sendiri. Nah, mungkin kalau kita boleh mengambil pendapatnya Agim, ya kan, ada 3M. Pertama, mulai hal-hal yang kecil, jadi Agim tuh kan. Yang kedua, mulai dari diri sendiri.
Dan yang ketiga, mulai saat ini juga. Nah, artinya kalau ingin menjadi anak pemimpin yang visioner, kita sendiri belajar atau mencoba membuat visi-visi kita. Visi-visi ya mungkin yang paling visi-visi kita ke depan. Katakanlah misalnya Anda sebagai mahasiswa 1 tahun ke depan sudah selesai S1. 2 tahun ke depan sudah selesai S2 misalnya. 3 tahun ke depan selesai S3. Nah, itu kan visi Anda. Umur 30 tahun udah S3, misalnya punya istri, punya rumah. Nah, itu kan visi-visi yang harus kita tumbuhkan. Nah, dengan ada visi tadi, nah maka kita akan tergugah untuk mencapainya. Dengan kata lain, visi itu jadi kita menghayal lah dulu. Ngomong kada bisa memimpi, nah kada perlu kering kita kan. Nah, memimpi penting. Jadi visi, jadi untuk menumbuhkan supaya kita Anda sebagai orang yang visioner, dimulai dari diri sendirilah kita membuat visi-visi tadi. Rasulullah sendiri kan ada punya visi yang jelas. Bagaimana di dalam Al-Quran itu kan visi Rasulullah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, artinya menyebarkan kasih sayang. Jadi kehadiran Rasul itu menyebarkan kasih sayang. Nah, Anda silahkan membuat visi apa yang bisa Anda tulis. Kalau hanya tidak bahasa kasarnya itu kita bermimpi. Kalau tidak tercapai, nah kita teliti apa permasalahannya. Misalnya tadi kan katakanlah Anda dalam umur 30 tahun sudah selesai S3. Ternyata seperti Ulun ini kan udah 50 tahun lebih belum S3. Kenapa masalahnya? Nah, maka kita cari sehingga visi-visi yang sudah kita canamkan itu, kita cantumkan dalam diri kita, akan kita perbaiki untuk bisa mencapai visi-visi tersebut. Nah, jadi barangkali kita itu. Jadi ambillah kampanye AGIM atau 3M. Mulai yang kecil-kecil, mulai dari diri sendiri dan mulai saat ini juga. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Muhammad. Berarti 3M ya Pak, mulai Iya, dari 3M. hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini. Iya, oke. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Apakah sudah paham? Paham. Ayo, jangan sampai yang seperti Pak Ewan tadi. Sudah paham? Paham. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, alhamdulillah. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka tiba saatnya kita di penghujung acara. Izinkan saya sebagai moderator untuk menyimpulkan webinar kita kali ini. Jadi tentang kepemimpinan transformasional, kalau boleh saya simpulkan, ini merupakan gaya kepemimpinan yang merupakan modifikasi dari semua gaya kepemimpinan, diambil dari sisi positifnya dalam penerapannya. Dan sebenarnya gaya kepemimpinan transformasional ini sudah diterapkan pada masa Nabi kita. Gaya kepemimpinan transformasional ini juga cocok untuk diterapkan di masa kini dan masa yang akan datang. Kenapa? Karena dimulai dari pemimpin, dari perilaku pemimpinnya. Kemudian tidak hanya memikirkan keadaan saat ini saja, tetapi berpikir jauh ke depan. Kemudian tidak hanya jadi motivator, tetapi sekaligus menjadi inspirator buat yang lainnya. Oke.
Mari kita sebagai generasi penerus bangsa, agen of change atau agen perubahan untuk mengaktualisasikan gaya kepemimpinan transformasional Rasulullah ini dalam kehidupan kita untuk menjadikan Indonesia ini lebih baik ke depannya. Kami ingatkan lagi kepada peserta untuk mengisi daftar hadir di link Zoom-nya untuk mendapatkan sertifikat. Nggih, Bu. Ya, kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera videonya untuk sesi foto. Halo guys. Satu, dua, tiga. Ada hand semua. Yang mana ngumpet situ tuh gitu. Masih itu Belum. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sudah. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad MPD, juga kepada Bapak Khairul Ehwan SHI MPD yang berkenan menjadi narasumber kita kali ini. Juga terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat di masa yang akan datang. Saya Amin. selaku moderator hari ini, juga rekan-rekan yang bekerja hari ini pamit undur diri dan selamat berjumpa lagi di webinar MPI selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara.